Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa, semoga keberkahan puasa tercurah kepada kita yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini di Ramadan ini mari kita jaga jasad dan rohani kita. Bukan saja jasad saja yang berpuasa, tetapi rohani juga kita puasa. Sekarang ini kita belajar menjaga lidah kita, menjaga lisan kita. Kita belajar untuk menjaga anggota tubuh kita. Bahkan jari-jari kita pun harus berpuasa. Sehingga puasanya kita ini puasa yang tidak sia-sia dan menjadi puasa dalam kategori la'allakum tattaqun, kategori puasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa ini tentunya bukan hanya hati kita yang berpuasa, juga anggota tubuh kita itu harus berpuasa. Saya teringat sebuah ayat di dalam Al-Qur'an di surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu wa rasuluhu alam. Yang artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Saat Ramadan ini kita jaga juga jari-jari kita, karena jari-jari kita ini suka berkata. Ternyata di media sosial itu yang berkata adalah jari-jari kita. Jari-jari seperti diterangkan dalam ayat itu seperti ketika di hari kiamat nanti mereka akan bersaksi. Dan pada hari ini, fenomena yang terjadi hari ini, jari-jari ini sudah bersaksi, sudah mengatakan sesuatu di sebuah tulisan, di sebuah media sosial, sehingga mereka bersaksi. Kita jauhi supaya tidak saling mencerca. Kita jauhi dari jari-jari kita ini. Jangan saling membenci satu sama lain. Menjaga kualitas puasa kita menjadi kualitas puasa yang baik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini yang akan kita bahas tentang perkara yang menggugurkan pahala puasa. Seseorang yang melakukan puasa, dia berpuasa, akan tetapi pahalanya sebenarnya gugur. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa di dalam kitab Bahjatul Wasail karangan Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri di halaman 21. Di situ dijelaskan khamsun yuftirna as-shaima al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzib wan nadhru bisyahwatin. 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah berkata bohong, al-kidbu, berkata bohong. Pada saat sekarang ini, bukan hanya mulut kita dituntut untuk tidak berkata bohong di Ramadan ini. Ternyata dari tangan-tangan kita menulis sesuatu status, entah itu di Twitter, entah itu di FB, entah itu di IG. Untuk apa? Untuk berkata jujur, tidak berkata bohong. Karena ketika kita berpuasa, kemudian kita menyebarkan berita hoax, kemudian kita menyebarkan hate speech, berita mencaci orang lain, dan lain sebagainya, ujaran kebencian, ini akan membatalkan pahala puasa kita. Karena 5 perkara yang pertama adalah al-kidbu, yaitu berkata bohong. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa menggugurkan pahala orang yang berpuasa adalah
Wal ghibatu, dan ghibah. Ghibah ini adalah ngomong-ngomongin orang. Ghibah ini menceritakan hal-hal kejelekan orang lain. Atau di saat sekarang di Ramadan kemudian ada COVID-19, menyalahkan pemerintah, menyalahkan ulama. Ghibah bisa menggugurkan pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga, wan namimah. Namimah itu adu domba. Jangan sampai kita berpuasa kemudian kita gampang diadu domba oleh berita-berita yang tidak baik. Dari berita yang tidak baik itu kemudian kita menyebarkan lagi kepada orang lain, maka gugurlah puasa kita karena adu domba. Karena perbuatan yang tidak baik itu tadi bisa menggugurkan pahala puasa kita. Kemudian yang keempat, yang bisa membubarkan atau menggugurkan pahala puasa yang selanjutnya, yang keempat adalah wal yaminul kadzib, yaitu bersumpah palsu. Sering dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu bersama teman, anak-anak muda ini sering mengatakan gelem busung kita. Akan tetapi kata-kata gelem busungnya, yaminul kadzib, sumpah palsunya itu hanya untuk meyakinkan orang lain. Dan ini tujuannya, kalau sumpahnya adalah sumpah palsu, itu akan bisa menggugurkan pahala daripada puasa. Yang kelima yang bisa membatalkan atau menggugurkan pahala puasa adalah wan nadhru bisyahwatin. Melihat dengan syahwat. Ketika kita membuka internet, ketika kita membuka YouTube, jangan sampai kita melihat bisyahwatin, dengan syahwat. Atau bisa jadi kita ngabuburit, seumpamanya menunggu sore, jalan-jalan sore ngabuburit, kemudian di sana kita melihat lawan jenis kita bisyahwatin, maka bisa menggugurkan pahala puasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama menambah amaliyah wajib dan amaliyah sunnah puasa, supaya puasa kita tergolong puasanya orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang terakhir, melanjutkan dari yang kemarin, fadilah sholat tarawih dalam Durratun Nasrihin, majelis keempat, diceritakan Nabi Muhammad SAW bersabda, fadilah dari malam tarawih, fadilah dari sholat tarawih yang kedua adalah apabila orang itu melakukan sholat tarawih, maka ia dan orang tuanya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ini perkara wajib kita laksanakan, amaliyah sunnah juga kita laksanakan. Karena fadilah tadi daripada fadilah sholat tarawih, yang kedua tadi malam kita melakukan ibadah sholat tarawih, pahalanya diampuni segala dosanya oleh Allah, dan kedua orang tuanya juga diampuni oleh Allah. Berbahagialah bagi mereka orang tua yang mempunyai anaknya melakukan ibadah puasa. Berbahagialah mereka kepada orang tua yang anaknya melakukan sholat tarawih, karena dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita lanjut dalam hikmah Ramadan selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.